Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga anak-anakku yang terkasih. Marilah pagi ini kita merenungkan bersama sebelum beraktivitas. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Tuhan. Pagi ini kami bersyukur padamu oleh karena berkat yang melimpah beserta pengampunan yang Kau berikan kepada kami, berkat kesehatan yang boleh kami terima sehingga kami bisa bekerja dan belajar dalam keseharian kami. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kami mempersembahkan roh kami masing-masing ke dalam pimpinan-Mu, biarlah Roh Kudus berkuasa penuh atas roh kami. Engkau singkirkan roh-roh jahat yang berusaha untuk membuat kami tidak konsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari bacaan Kejadian 25 ayat 26 sampai 34. Kejadian 25 ayat 27 sampai 34. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang sangat pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang pada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak sulunganmu." Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nas terambil dari Ibrani 12 ayat 16. Seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Suatu cerita mengisahkan tentang seorang pria yang menyukai buku kuno. Ia bertemu seorang kenalan yang baru saja membuang sebuah Alkitab yang telah sangat lama disimpan di loteng rumah leluhurnya. "Saya tidak dapat membacanya," temannya menjelaskan. "Seseorang bernama Gutenberg telah mencetaknya." "Gutenberg ya?" Pecinta buku itu berteriak terkejut. Alkitab itu adalah salah satu buku pertama yang pernah dicetak. Sebuah salinannya baru saja terjual lebih dari $2 juta. Temannya tidak tertarik. "Alkitab saya tidak akan laku $1 pun. Seseorang bernama Martin Luther telah mencoret-coret seluruh isinya di Jerman." Cerita rekanan ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat memperlakukan sesuatu yang sangat berharga seperti barang yang tidak ada harganya. Itulah yang dilakukan Esau. Meskipun ia seorang yang baik, Esau adalah seorang yang punya nafsu rendah karena ia menjual hak sulungannya untuk sepiring makanan. Ketika sudah terlalu terlambat untuk membatalkan transaksi yang seburuk itu, ia baru betul-betul sadar bahwa ternyata ia telah mengorbankan sesuatu yang kekal di altar ketergesaan. Kita sebaiknya berhati-hati dengan transaksi yang kita buat dalam hidup. Kebudayaan kita menempatkan hal yang tidak berharga di tempat utama dan membuang hal yang kekal sama seperti hal yang tidak berharga. Mintalah Tuhan untuk menolong Anda membedakan apa yang berharga untuk disimpan dan apa yang sebaiknya dibuang. Demikianlah firman Tuhan. Mudah-mudahan firman ini menjadi perenungan kita dan pegangan hidup kita, sehingga kita pun tidak salah menentukan keputusan yang diambil, dan yang terutama adalah meminta petunjuk Tuhan mana hal-hal
atau barang-barang yang harus disimpan dan mana yang seharusnya dibuang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersekutu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk renungan pagi ini. Biarlah menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami pun dapat menjalankan keputusan yang sebelumnya pasti sudah dibicarakan, sudah direnungkan, sudah didoakan bersama Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menentukan hal-hal atau barang-barang yang perlu kami simpan dan mana yang perlu kami buang, termasuk sifat karakter kami yang lama yang memang seharusnya dibuang jauh-jauh setelah pengenalan akan Kristus terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam keseharian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.